Nah, ada lagi satu lagi distraksi secara alat peraba dari sisi kulit. Nah, kalau dia nggak suka pakai baju, anak-anak bisa banyak yang nggak suka pakai baju dengan label. Labelnya ini mengganggu dia terus, dia balak-balik, kayaknya apa berusaha melepaskan label itu dari bajunya. Atau anak ini nggak suka pakai yang kayak hem atau mungkin yang baju atasan yang terbuat dari kain. Senangnya pakai yang kaos. Nah, kalau pembelajaran ini tolong kasih kaos saja. Nanti kalau ibu mau ada pembelajaran dia supaya sensitivitasnya menurun terhadap fabric yang pakaian yang terbuat dari kain, nah, nanti lain waktu. Jangan dijadikan satu. Anda ingin mencapai menurunkan sensitivitas terhadap pakaian dari kain, dan juga Anda pengen melakukan kontak mata. Jadi dalam satu waktu goalnya itu cuma satu. Jangan seperti pepatah sekali dayung 2-3 pulau terlampaui ya. Itu akan membuat semua nantinya nggak ada yang achieve, nggak akan ada yang bisa dicapai karena terlalu banyak goal dan anak bingung. Dia merasa harus overcome semua hal yang tidak mengenakan dia itu. Oke, jadi distraksi di sini adalah ada distraksi visual, ada distraksi auditori, ada distraksi alat peraba. Nah, terus mungkin ada yang lain-lain, mungkin yang lebih spesifik, kayak gini. Anak ini kukunya panjang, terus di sela-sela kukunya ada item-itemnya, dan dia suka mainan sama itu. Nah, itu ibu bereskan dulu. Terus ada juga yang mungkin distraksi ini, kalau mungkin habis digigit nyamuk gitu ya, atau dia lagi alergi, jadi ada banyak resis, anak ini garuk sana, garuk sini. Nah, itu juga bukan waktu yang tepat ya. Karena anak ini kalau ibu mau meminta perhatian dari mereka, ya pastinya anak akan sulit untuk bisa memberikan perhatian karena banyak hal lain yang mengganggu di sisi tubuhnya. Kalau nanti memang sampai karena anak Anda fail Anda melakukan sesuatu aktivitas dengan anak dan tidak tercapai, tolong dilihat hal-hal yang ini. Terus ini yang terakhir, perhatikan kebutuhan yang harus dipenuhi. Anak ini tolong dikencingin dulu. Kalau dia mungkin pipisnya tiap 15 menit, Anda berhenti. Jadi pada waktu mungkin setelah mungkin mau mendekati 15 menit, ibu berhenti dulu. Jadi sesi ibu per 15 menit. Setelah itu bawa anak ibu ke toilet. Mau pipis, nggak pipis, ya nggak apa-apa. Kalau nggak pipis, ya jangan dimarahin. Nah, kalau seperti BAB, itu juga perhatikan mungkin waktu-waktu BAB. Nah, karena sini saya belum ngomong mengenai toilet training, jadi mungkin ya ibu yang tahu sendirilah BAB-nya, BAK-nya kapan. Yang terakhir, berikan minum sampai anak ini jangan kehausan. Atau dan juga makanan, mungkin kita mengajar anak kita sesudah makan pagi atau makan siang, atau ibu memang mau kasih reward-nya makanan waktu-waktu jam makan snack. Asal reward-nya dibuat kecil-kecil. Kayak mamanya dia makan
anak-anak itu biasanya saya tahu itu semuanya, hampir semuanya itu senang gula, sesuatu yang manis. Padahal itu kan nggak bagus loh untuk anak. Nah itu memang reward yang dikeluarkan kalau kita tahu effort itu usaha yang dikeluarkan oleh anak kita itu sangat besar. Jadi effortnya besar, rewardnya juga besar. Maka dia akan mau melakukan, gitu ya. Jadi kalau mamanya pada waktu itu dia tahu wah, ini susah, ibu tunjukkan rewardnya. Nah nanti tak kasih ini, kasih ini. Tapi dia jangan boleh dapat reward kalau belum melakukan. Jadi rewardnya kalau saya dulu itu candy. Kalau candy jangan, ini candy-nya jangan yang punya banyak perasa, jangan punya ada banyak pengawet, ya. Atau pakai ya apa namanya yang candy yang healthy lah. Kalau zaman dulu saya memang sebelum saya kenal dokter Ali memang saya nggak mikir sampai segini. Saya nggak tahu bahwa kayak permen Yupi itu demikian pengawetnya itu bukan makanan, bukan sesuatu yang bisa, bukan makanan yang bisa kita makan sebenarnya. Nah, itu saya kalau dulu candy itu saya ambil ulek-ulek atau apapun yang berat, saya hancurkan sampai jadi tiny, sampai seperti apa ya, kecil sekali. Dan saya berikan memang benar sekecil itu. Satu. Tapi dia udah merasakan manisnya. Seneng dia. Karena istilahnya mungkin lebih baik sedikit daripada tidak sama sekali. Nah, jadi kadang-kadang saya melakukan hal yang sangat terlarang itu. Kalau memang saya tahu, saya minta usaha yang sangat besar dari anak saya. Tapi itu juga saya berikan dengan jumlah yang sangat kecil. Nah, sekarang kan kita tahu bahwa kalau brain inflamasi, anak kita tambah nggak bisa melakukan apa-apa. Nah, kalau kita berikan makanan atau minuman yang sebagai reward, jangan lupa diberikan enzimnya terlebih dahulu. Supaya anak kita nggak keburu error. Nanti sebelum ini selesai, anak kita sudah lebih chaos, akhirnya kegiatan kita nggak bisa berlanjut dengan bagus gitu ya. Jadi jangan lupa enzim di sini. Oke, saya mau memberikan contoh beberapa eye contact. Ya. Mungkin dengan gambar ini, ya, Ibu bisa lihat. Kalau anak kita dulu kecil, ya anak kita bisa melakukan yang seperti ini sesering mungkin ya, tapi jangan terlalu lama karena nanti matanya juli. Nah ini cuma inspirasi ya buat orang tua bagaimana bisa juga kamu melakukan hal ini, tapi untuk anak-anak yang masih sulit sekali ya, mau difiksasi wajahnya juga matanya kemana-mana. Nah biasanya kalau dengan hal ini kan lebih mudah. Anaknya mau lihat kemana-mana juga susah, karena ini sudah dahi dengan dahi ditempelkan. Ya. Sebenarnya yang lebih healthy yang seperti ini nih. Nah, jadi ada jarak ya. Tapi seperti Ibu lihat di sini, orang tuanya senang, anaknya senang. Nah, inilah yang kita cari. Kalau Ibu bisa mendapatkan suasana seperti ini, dijamin apapun yang diajarkan itu lebih mudah masuk anak, gitu ya. Nah, kalau mungkin ini bisa jadi ini apa? Kalau kita next, kalau Ibu punya anak lagi ya, jangan lupa sering-sering dibuat eye contact seperti ini ya, digendong, dia eye to eye, terus biasanya setelah eye contact kita ayun-ayun, dia melakukan eye contact lagi. Ya. Terus, nah,
ini kalau mamanya anak sangat sulit, anaknya udah besar ini. Kalau anak ini salah satu cara untuk mempermudah anak melakukan eye contact dengan kita, posisi kita itu di bawah anak. Maksudnya mata kita itu di bawah anak. Itu lebih memudahkan anak untuk melakukan eye contact daripada kita di atasnya anak, kita mau meminta anak untuk melihat ke atas. Nah, itu lebih susah. Jadi ini hal-hal yang mungkin Ibu bisa pakai. Nah, atau anak kita mamanya sedang bermain, kita manggil. Nah, kita manggilnya jangan dari atas, ya dari bawah, posisinya seperti ini. Ya. Nah, kalau ini adalah eye contact. Kalau kita mamanya udah dewasa, kita nggak cuma melulu melakukan eye contact. No. Nantinya eye contact sambil kita melakukan sesuatu seperti ini, bersalaman, gitu. Dan kita waktu bersalaman nggak ngelihat tangannya dulu kan, kita harus melakukan eye contact dulu kan, eye contact atau sambil bersalaman sambil melakukan eye contact. Jadi nantinya itu eye contact anak-anak ini nggak cuma pada waktu eye contact ya cuma eye contact aja, pasti ada hal-hal lain yang harus terjadi. Mungkin yang nggak sesimpel cuma eye contact aja, tetapi untuk saat ini memang karena anak kita ABK, kita mulai hanya eye contact dulu, yang 1 detik, 2 detik. Nah, berikutnya dinamakan melihat atau menarik kontak mata. nah, seperti itu ya. Kalau kita anak sedang bermain sesuatu, seperti tadi dia memegang suatu benda yang warnanya merah itu. Nah, kalau kita mau replace dengan sesuatu yang seperti mainan ini, make sure pastikan mainan ini harganya jauh lebih daripada yang dia pegang tadi. Ya. Kalau nggak gitu anaknya pasti akan nggak akan menghiraukan ini mainan yang disodorkan ini. Jadi Anda harus ambil mainan yang tadi, langsung berikan mainan yang kita sudah tahu bahwa ini harganya lebih tinggi daripada tadi benda itu. Ya, terus kita lanjutkan ya. Lihat. Yang kedua, Ibu lihat bendanya itu didekatkan dengan mata kita. Nah, karena anak ini senang dengan benda itu, jadi dia akan pada waktu memang dia melihat benda itu, tetapi pada waktu yang bersamaan dia juga akan melakukan eye contact dengan kita. Ya. Terus yang di sini saya pakaikan dengan meja. Ibu belum nggak harus pakai posisi seperti itu. Nggak, kalau di rumah kan ya ini terlalu formal lah untuk ukuran rumah. Jadi Anda bisa duduk di lantai, bisa duduk di sofa, mungkin juga di atas tempat tidur, dimanapun oke. Yang paling gampang sebenarnya membuat posisi anak itu pada waktu mengajar anak eye contact pada waktu dia BAB. Karena anak tidak bisa lari kemana-mana kan. Kalau anak yang udah ngerti BAB, mungkin BAB-nya di kloset atau BAB-nya mungkin di yang tempat apa sih yang penting anak ini nggak bisa kemana-mana. Jadi tolong untuk posisi mengajar ini tidak harus seperti punya saya, dimanapun yang kalau bisa dimanapun anak pas nggak bisa lari gitu loh. Kalau untuk anak-anak yang hiperaktif ya. Nah itu pada waktu kita memperkenalkan permainan itu, kita juga mengajak anak untuk melakukan hal itu bersama-sama. Jadi jangan
kita aja yang ngomong terus. Ya, jadi harus ada partisipasi dari anak untuk melakukan hal itu bersama-sama dengan kita. Jadi akhirnya kan walaupun menarik gitu ya.